Bayang di hutan Melayu. Di kampung nelayan kecil bernama Tanjung Melayu, tepi hutan Riau yang lebat pada tahun 1995, hiduplah Rahim, anak laki-laki berusia 12 tahun dengan kulit sawo matang dan rambut ikal acak-acakan. Ia tinggal di pondok bambu reyot bersama ibunya, Mak Salma, yang mencari rezeki dengan menjual ikan asin di pasar pagi. Ayah Rahim telah hilang sejak badai besar 5 tahun lalu, meninggalkan Rahim dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung terhadap hutan misterius di belakang pondok mereka. Hutan Melayu itu bukan sembarang hutan. Pohon-pohon beringin raksasa menjulang tinggi. Akarnya meliuk seperti ular purba, dan kabut pagi sering menyembunyikan rahasia-rahasia lama. Senja di sana selalu membawa aroma garam laut bercampur tanah basah. Sementara suara burung hantu dan jangkrik menciptakan simfoni yang menakutkan sekaligus memikat. Sahabat setia Rahim adalah si Utih, monyet ekor panjang berbulu coklat keabu-abuan yang lincah. Si Utih bukan monyet biasa. Ia ditemukan Rahim terlantar di pantai saat masih bayi, dan sejak itu mereka tak terpisahkan. Setiap sore, setelah Rahim membantu maknya menangkap ikan, mereka bermain di tepi hutan. Utih, jangan nakal, jangan curi pisang lagi, kata Rahim sambil tertawa. Melempar buah kelapa muda ke udara. Si Utih menangkapnya dengan cekatan, matanya berbinar nakal. Persahabatan mereka sederhana tapi dalam. Rahim berbagi makanan, si Utih menghibur kesunyian Rahim dengan tingkah lakunya yang lucu. Suatu sore yang cerah, saat matahari merosot ke ufuk barat membalut langit dengan warna jingga dan ungu, Rahim dan si Utih seperti biasa menjelajah tepi hutan. Kupu-kupu raksasa berwarna biru metalik beterbangan di antara semak belukar. "Lihat itu Utih, tangkap dong!" seru Rahim. Si Utih langsung melompat ke semak-semak lebat. Ekornya menghilang dalam sekejap. Rahim menunggu, tapi matahari pun tenggelam, dan hutan berubah menjadi lautan kegelapan. Tiba-tiba, jeritan nyaring si Utih bergema dari kejauhan, seperti tangis anak kecil yang ketakutan. Jantung Rahim berdegup kencang. Ia ingat cerita orang tua kampung. Seekor harimau betina lapar yang baru melahirkan telah mengintai kampung selama seminggu, meninggalkan jejak cakar di pohon-pohon pinggir. Tanpa pikir panjang, Rahim berlari ke pondok, mengambil obor dari ranting kering yang sudah dilumuri getah kayu dan sebatang bambu tajam sebagai tombak darurat. "Mak, anak cari Utih sebentar," teriaknya pada Mak yang sedang memasak. Mak Salmah memandangnya dengan wajah pucat. "Jangan nak, hutan malam berbahaya." Tapi Rahim sudah menyelinap keluar. Api obornya menari-nari menerangi jalan setapak berlumut. Orientasi petualangan dimulai, tapi segera komplikasi pertama muncul. Kabut tebal menyelimuti hutan, membuat Rahim tersesat di labirin akar beringin raksasa. "Mana arah pondok? Pohon ini semuanya sama," gumamnya, napasnya tersengal. Kakinya tergelincir di lumpur. Bambunya patah separuh saat jatuh. Lebih dalam lagi, Rahim mendengar suara gemerisik daun dan napas berat. Harimau itu. Dengan hati berdebar, ia bersembunyi di balik batang pohon melihat bayangan belang tutul melintas. Komplikasi bertambah saat ia menemukan jejak darah kecil, darah si Utih. "Tahan ya kawan," bisik Rahim, air mata menetes. Ia melanjutkan perjalanan, melewati sungai kecil yang airnya deras, basah kuyup hingga obornya nyaris padam. Akhirnya, di sebuah lembah tersembunyi diterangi cahaya bulan, klimaks tiba. Si Utih terperangkap di lubang tanah dalam, kakinya terluka, dikelilingi harimau betina yang menggeram lapar. Matanya menyala kuning ganas. Anak harimau kecil meringkuk di belakang induknya, menangis pelan. Keberanian Rahim meledak. Ia ingat nasihat ayahnya dulu. Takut itu biasa, tapi jangan biarkan ia menguasai. Dengan teriakan perang, Rahim melempar obornya tepat ke arah harimau. Api menyambar bulu-bulunya. Binatang itu meraung dan mundur, ketakutan pada kobaran api. "Lari Utih, ke sini!" jerit Rahim. Si Utih meski pincang, melompat ke bahu Rahim. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati duri dan akar, dikejar gemuruh harimau yang masih mengejar. Rahim tersandung, tapi si Utih menggigit tangannya pelan untuk membangunkan semangat. Fajar mulai menyingsing saat mereka keluar hutan, napas tersengal di tepi kampung. Mak Salmah dan orang kampung menyambut dengan sorak gembira. Si Utih dirawat dengan ramuan herbal.
Lukanya sembuh dalam beberapa hari. Sejak itu, persahabatan Rahim dan si Utih menjadi legenda kampung. Rahim belajar bahwa keberanian bukan tentang tidak takut, melainkan bertindak demi orang yang dicintai. Dan hutan Melayu pun seolah lebih ramah. Kini, setiap sore, mereka duduk di tepi pantai menyaksikan matahari terbenam, siap menghadapi petualangan berikutnya.